Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, meskipun warna hijau tapi masih berasa bearish ya. Bitcoinnya masih bertahan di bawah 17.000 dan beberapa altcoin juga kayaknya masih melempem banget, belum terjadi pemompan yang sangat signifikan. Nah, untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto karena di sini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami. Selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar nggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate-nya. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, ini datang dari Terra Luna Classic. Sepertinya lumayan nih ya. Di atas 24 jam terakhir dia naik di atas 10% nih. Agak lumayan lah ya, meskipun kayaknya mau bearish lagi, tapi nggak tahu lah, kita tunggu aja karena market Bitcoin memang nggak menentu. Setway-nya masih tertahan di bawah 17.000 di 16 ribuan. Tapi seperti buat main scalping agak lumayan Luna Klasik ya. Kalau kemarin yang melakukan itu di 1,9 rupiah atau di 2,1 aja kayaknya lumayan. Tadi sampai dengan di puncak di 2,5 atau 2,6 rupiah. Jadi baru-baru ini kan lagi heboh ya, pengembang inti Terra Classic Edward Kim dan Tobias Jaradar itu Anderson telah membentuk tim pengembang baru yang disebut sebagai joint layer pertama Testporch. Juga mantan pengembang Terra Rebels Edward Kim dan Jaradar juga telah merilis proposal pertama mereka yang dibagikan oleh Edward Kim di Agora Classic pada hari Sabtu kemarin ya. Kalau nggak salah juga pengembang Terra Classic juga untuk membentuk tim baru yang mana diajukan dalam proposalnya tersebut. Tobias Anderson juga sebelumnya mengisyaratkan bahwa dia akan bekerja di grup baru dengan Edward Kim dan pembentukan komite pengawas pengembang inti Edward Kim juga. Dalam tweetnya, dia mengumumkan bahwa meluncurkan proposal baru untuk meminta komunitas untuk berbagi komentar dan saran tentang proposal gugus tugas dari layar pertama mereka di Task Force ya. Dan menurut proposalnya tersebut, jadi Terraform Lab ini memiliki tim yang terdiri dari 6 sampai dengan 8 pengembang blockchain senior layar pertama. Oleh karena itu, dia juga pengembang blockchain layar pertama itu penuh waktu untuk menyelesaikan tugas dalam 4 hingga 6 bulan ke depan. Jadi target mereka ini sampai dengan di tahun 2023 mendatang ya. Dan tim ini akan beralih ke kemajuan yang lebih inovatif dan jangka panjang setelah menyelesaikan tugas yang tertunda. Tim yang disusun akan memiliki anggota dari komunitas seperti Jaradar, Edward, dan Till. Ini proposal mencatat bahwa ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebangkitan Terra Classic setelah keruntuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 2022 kemarin ya. Ingatnya 21 aja ya. Ini termasuk staking yang diaktifkan kembali, yang mana delegasi ini yang diaktifkan dan memperkenalkan pajak pembakaran. Selain itu juga asisten paruh waktu dan 2 pengembang juga dari akan membutuhkan hal tersebut. Jadi total yang dianggarkan di kuartal pertama di tahun 2023 itu mereka sudah laporkan ya sebanyak 181 ribuan dolar, dan ini akan menjadi sekitar 0,9 miliar token Luna Classic ya, hampir 1 miliaran lah ya. Khususnya itu distribusi ini pembayaran akan terjadi setiap bulan setelah persetujuan dari komite pengawas dan persetujuan dari penandatangan multinasional yayasan dari Terra Grants tersebut. Nah, jadi proposal itu mendetail didukung oleh beberapa orang yang memang mendukung tentang kebangkitan dari Terra Luna Classic tersebut. Selain itu juga ternyata komunitas dari Terra Classic itu telah meloloskan proposal yang terbaru dengan 111 untuk mencabut proposal yang sebelumnya sebanyak 10.943 dengan kode tersebut dan mendukung pertukaran kripto untuk kontributor pembakaran Luna Classic terbesar di aplikasi Binance ya. Dan proposal itu akan mengembalikan 10% pengembalian dari pajak pembakaran 0,2% dan ditambahkan ke kumpulan komunitas mereka. Jadi bukan 50% untuk pengembalian mereka. Jadi pengembang inti Terra Classic juga buat si Edward Kim itu menentang tentang proposal yang sebelumnya 10.943 karena ini dapat mengakhiri mekanisme pembakaran Luna Classic oleh Binance, karena proposal yang sebelumnya tersebut itu bertujuan untuk mencabut proposal yang 10.943 tersebut yang meningkatkan pendanaan untuk kumpulan komunitas dengan 50% dari pajak pembakaran, 0,2% itu bukan 10% untuk pengembangan dari on-chain mereka. Jadi telah melewati ambang batas tersebut dan hampir kurang lebih 82% suara yang setuju dan 2% suara yang menolak proposal tersebut. Dan 12% dan 4% masing-masing itu memilih tidak dengan veto dan abstain tersebut. Jadi tidak ada pilihan. Jadi sepertinya para tim inti pengembang dari Terra Luna Classic ini belum satu suara lah, intinya kurang lebih seperti itu ya.
Bahkan Allnotes dalam tweet baru pada tanggal 26 Desember kemarin mengumumkan bahwa dukungan mereka untuk proposal 11 selain itu juga Predator yakin komunitas harus mengembalikan pajak pembakaran mereka 1,2% karena tidak ada perubahan positif dalam volume yang terlihat sejak pengurangan pembakaran dari 1,2% menjadi 0,2%. Nah, jadi pengembang tim inti dari Terra Classic itu si Edward Kim itu memperingatkan komunitas mereka tentang proposal yang sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa proposal tersebut itu dapat membuat CEO Binance atau Changpeng Zhao Binance itu bisa mencabut mekanisme pembakaran Luna Classic. Nah, yang saat ini masih berjalan ya. Binance itu membakar biaya perdagangan di persaingan perdagangan spot dan margin Luna Classic untuk kontribusinya kepada komunitas dari Terra Classic. Karena kurang lebih selama mereka meluncurkan pembakaran tersebut, Binance tuh kurang lebih melakukan pembakaran sebanyak 20-an miliar token ya dari Luna Classic. Dan beberapa bursa juga itu telah melakukan pembakaran sekitar 16 miliaran token Luna Classic. Jadi sebenarnya ada beberapa pertukaran yang memang mendukung tentang sistem pembakaran yang diajukan oleh komunitas dari Terra Luna Classic dan tim pengembang yang baru dari Terra Luna Classic. Selain itu juga volume perdagangan sepertinya meningkat drastis ya. Kenapa? Karena ada rumor ketika Terra Luna Classic bakal terdaftar di aplikasi exchange kripto nomor 1 di Amerika Serikat, Coinbase. Nah, bahkan volume perdagangan mereka itu naik di atas sampai dengan 120% dalam waktu 24 jam terakhir. Nah, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, sama disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena medali keuangan adalah dari kalian sendiri. Salah gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish, dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.